Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sehingga 6 dan ayat yang ke-13 sehingga 18. Di sini kita akan membaca dengan bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat akan membaca ayat yang kedua sehingga habis. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur atas kemurahan, kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar. Atas anugerah-Mu lah ya Bapa, kami dapat berdiri pada pagi ini di hadirat-Mu, memuji-Mu dan juga menganggungkan nama-Mu. Ya Bapa, sebenarnya kami merayakan kebaikan-Mu, bersyukur kepada atas segala berkat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami sekali lagi dengan rendah hati berdoa, celikkanlah mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, jamalah hati kami, supaya kami yang mendengar firman-Mu akan juga menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan siap dibentuk Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Umat Allah berkata, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan besertamu. Haleluya. Kata pada kawan sebelahmu, selamat pesta menuai. Haleluya. Ya, dan kami sangat-sangat bersyukur dan juga menghargai kehadiran YB Lo di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Stefanus ya, yang juga di tengah-tengah kita, ya, dan juga kepada semua para pemimpin gereja dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati pada pagi ini. Ya, hari ini adalah hari yang sungguh istimewa, dan sekali lagi kita ingin menyampaikan suara kesyukuran dan juga penghargaan kita pada tim penganjur perayaan penuaian pada tahun ini. Ya, sekali lagi kami berikan satu tepukan yang gemuruh kepada mereka semua yang telah bertungkus lumus dan bekerja begitu ya. Setiap semua daripada perhiasan di atas ini adalah jerih payah jemaat kita. Ya, setiapnya bukannya diorder daripada daripada Taobao ataupun daripada
Shopee ataupun dari Lazada, bukan ya. Semua ini adalah daripada jerih payah semua jemaat ya kita yang melayani Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita bersyukur. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena pada minggu ini, sebagaimana jika kamu telah pun membaca ya muka depan buletin kita, saya telah pun nyatakan hari ini sungguh istimewa. Mari kita katakan istimewa. Karena hari ini kita sangat-sangat diberkati. Ada 3 berkat besar. Selain daripada hari ini kita merayakan bersama dengan semua ya teman-teman daripada KDM ataupun daripada suku Dayak ya untuk merayakan bersama mereka pesta menuai dan juga gawai. Ya, kita juga datang bersama-sama dengan kebudayaan masing-masing dan kita menyembah Tuhan dan juga bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan juga di dalam tradisi dan juga kebudayaan kita. Ada amin? Ya, pada semua yang telah sebentar nanti ya kalau masa mengizinkan saya mau jemput semua yang berpakaian daripada suku bangsa yang berlainan untuk ke pentas dan kita ingin tahu apakah ya baju-baju kamu. Ya, sebab kita lihat di sini banyak baju-baju yang sangat cantik, tapi kami tidak tahu daripada suku yang mana. Betul tak? Betul tak? Ya, jadi oleh itu kita ingin ya nantilah kalau ada masa ya kita akan jemput mereka ke depan. Tapi sekarang ini apa yang saya ingin nyatakan adalah selain daripada pesta menuai, hari ini juga ya bertepatan dengan ya Minggu Pentakosta. Kita kata Minggu Pentakosta. Apakah arti Pentakosta? Dalam bahasa Yunaninya Pentakosta berarti 50. Ya, 50. Dan Minggu Pentakosta di tradisi dan juga kebudayaan Ibrani, orang-orang Ibrani ya, mereka menyambut pesta menuai mereka juga yang dinamakan Shavuot. Ya, pesta menuai ya adalah pesta, salah satu daripada pesta perayaan yang besar untuk orang-orang Yunani. Ianya hari Shavuot ini ataupun perayaan menuai ini adalah juga pada hari ke-50 selepas Paskah. Ya, Paskah berbeza daripada maksud di gereja-gereja sekarang yang yaitu Paskah kita ya maksud mereka adalah Passover di mana mereka mengingati ya di mana mereka keluar daripada Mesir ya pada masa itu. Dan setelah Paskah, perayaan Paskah adalah sesuatu yang besar. 50 hari selepas itu mereka merayakan pesta menuai mereka yaitu Shavuot. Dan sejarahnya bukan secara kebetulan juga, tetapi dalam rencana Allah, di dalam sejarah gereja juga, hari Pentakosta merupakan bermulanya gereja. Karena ianya juga adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Kita kata sama-sama, semua orang yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, kita telah pun ya dapat melihat di mana pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, diberikan untuk memberi kuasa, kekuatan kepada semua orang-orang yang percaya di dalam Yesus dan juga memberi mereka kekuatan dan juga kesaksian untuk kepada seluruh dunia. Jadi pada hari Pentakosta yang pertama di mana bermulanya ya di mana dari lawatan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus umat Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bersaksi, mereka membawakan Injil Kristus dan pada hari yang sama, pada hari Pentakosta yang pertama, ribuan orang, 3.000 orang datang mengenal Tuhan Yesus. Dan di situ kita dapat melihat di dalam alam rohani di mana pada hari Pentakosta bukan sahaja pesta menuai,
bagi orang-orang Ibrani, tetapi ianya adalah juga penuaian jiwa besar-besaran. Jadi ianya juga adalah menjadikan pesta menuai jiwa ya di dalam gereja Kristus. Jadi hari ini adalah sungguh istimewa di mana kita dapat merayakan 3 pesta menuai besar-besaran. Bukan sahaja ya pesta menuai kita di Sabah ya dan juga di Sarawak, pesta menuai ya orang-orang Ibrani orang-orang Ibrani, tetapi juga Pentakosta di dalam gereja Tuhan. Ada amin? Hari ini tema kita adalah kembali bersyukur. Kita kata kembali bersyukur. Kesyukuran ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya. Kesyukuran adalah kunci kepada hidup kesejahteraan. Ianya adalah kunci kepada hidup kesejahteraan kita sebagai manusia. Ya. Untuk mengalami hidup yang benar-benar diberkati, melebihi dari hanya sekadar uang dan kekayaan. Hidup yang diberkati, hidup yang sejahtera bermula dari kesyukuran. Kenapa kesyukuran ataupun mempunyai sikap bersyukur itu sangat penting? Karena kesyukurannya saudara-saudari, kesyukuran membantu kita untuk sentiasa mengingati Allah dan semua yang Dia telah lakukan dan berikan kepada kita. Ya, itu adalah yang pertama. Kesyukuran senantiasa memusatkan pemikiran kita, memberikan kita kesedaran bahwa semua yang kita ada adalah hasil daripada berkat dan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Bahkan nafas kita juga adalah anugerah Tuhan. Untuk kita masih dapat bernafas hari ini, berada di sini adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Jadi oleh itu kata pada kawan sebelahmu, bersyukurlah. Jadi bersyukur membantu kita sentiasa mengingati Allah bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu. Bukan saja hidup, tetapi di dalam segala berkat yang kita terima. Yang kedua, kenapa kesyukuran ataupun sikap bersyukur sangat penting di dalam hidup kita adalah ia membantu kita untuk senantiasa memusatkan mata kita kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi di dalam masa kesukaran, masa cabaran dan juga badai yang melanda hidup kita. Kadangkala masalah dan juga badai bagaikan ombak tinggi di kiri kanan kita, ya, menghanyutkan kita di dalam ketakutan. Seperti Petrus, ya, yang tenggelam yang di tengah-tengah dia tenggelam, dia dan karena ketakutan atas ombak-ombak yang begitu tinggi di kiri kanannya. Pada saat itu dia hilang, ya, pemandangannya kepada Tuhan. Dan oleh itu dia lemah semangat dan dia mulai tenggelam. Kesyukuran, bersyukur juga membantu kita senantiasa, ya, tertumpu mengarahkan mata kita kepada Tuhan, ya, ketika kita mengalami kesukaran dan cabaran hidup. Amin saudara. Jadi oleh itu kesyukuran sangat penting di dalam hidup kita. Karena kesyukuran adalah kompas hidup kita. Ya. Kalau kamu pernah mengikuti Boys Brigade, Girls Brigade ataupun Scouting, ya, ataupun pengakap, persatuan pengakap. Saya percaya kamu pernah melihat kompas atau belajar membaca kompas. Ya. Kesyukuran adalah kompas dalaman kita, di mana dia senantiasa mengarahkan tumpuan dan pemandangan kita kepada Allah. Bukannya kepada kita diri sendiri, bukannya kepada masalah kita di kiri kanan kita, tetapi senantiasa fokus kepada Tuhan
yang Dia adalah sumber segala kekuatan dan juga berkat. Ada amin? Jadi oleh itu, ya, secara ringkas pada hari yang mulia ini, ya, saya ingin mengongsikan 3 kebenaran, ya, bagaimana kita boleh memupuk hati yang bersyukur. Daripada petikan yang kita baca tadi. Dan juga daripada apa yang kamu telah terima tadi. Kamu telah menerima benih-benih kacang panjang, ya. Haleluya. Ngam-ngam di belakang rumah saya tersedia satu plot untuk saya tanam kacang panjang. 2 bulan dari sekarang kamu lihat kacang panjang. Nanti saya tunjukkan. Ada amin? Berdoalah supaya berhasil. Ya, bukan saya yang tanam, tapi istri yang tanam. Haleluya. Ya, jadi oleh itu ya saudara-saudari, ada 3 perkara. Semua kata 3 perkara. Bagaimana kita boleh mempunyai hati yang bersyukur, hidup yang bersyukur? 3 perkara. Dengan ringkas saya menjelaskan kepada Anda di sini. Yang pertama adalah senantiasa ingat bahwa Anda ada di dalam pikirannya, yaitu Tuhan. Kita senantiasa ada di dalam pemikiran Allah, juru selamat kita. Ada amin, saudara? You are always in His mind. Remember. Di dalam Mazmur yang kita baru saja baca tadi, di dalam ayat 17 dan ke-18 dalam Mazmur 139. Di sini pada pagi ini saya ingin sekali lagi meminta, ya, saudara-saudari untuk bantu saya di dalam baca. Setiap kali kita lihat ada ayat untuk dibaca, kamu baca. Karena suara saya belum lagi kembali 100%. Ya, dan oleh itu ya, saya perlu curi-curi minum air supaya clear tekak saya. Jadi semasa saya minum kamu baca. Ada amin? Boleh bantu saya? Boleh bantu saya? Boleh. Ya, dan di belakang sana boleh enggak? Oke, mari kita baca sama-sama Mazmur 139 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Jadi di sini ya saudara-saudari, belajar bersyukur mulai dari perkara kecil. Saya ingin kata di sini pada kita semua, kalau kita tidak dapat belajar bersyukur di dalam hal-hal dan perkara-perkara kecil, kita tidak dapat bersyukur di dalam hal-hal yang besar. Kerana sikap dan hati bersyukur bermula dengan perkara-perkara kecil. Pemazmur di dalam 39 ini, di dalam mazmurnya menyatakan bahwa setiap pagi dia bangun, dia teringat, dia sadar bahwa dia di dalam keprihatinan Tuhan. Bila kamu sadar dan setiap pagi kamu bangun, setiap pagi kita bangun dan sadar bahwa kita ya adalah di dalam keprihatinan Tuhan, itu adalah bermulanya hidup kesyukuran. Karena kita mulai akan sadar bahwa Tuhan senantiasa berserta kita. Tuhan senantiasa mengingati kita. Itu adalah sangat penting dalam hidup. Setiap pagi kamu bangun, kamu teringat Tuhan. Tuhan masih bagi nafas, Tuhan masih lagi bagi peluang untuk hidup sehari, ya. Bersyukur. 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 Dan kata pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin saudara. Walaupun masalah kita masih banyak di depan, tetapi kami masih lagi hidup untuk sehari di dalam keprihatinan Tuhan. Kita bersyukur. Dan kita bersyukur di dalam setiap doa yang dijawab dan berkat yang dialami, tidak kira sekecil manapun. Ya. Katalah, sekarang ini susah juga mau cari parking di Tawau kan? YB, betul tidak? Aduh, minta maaf YB. Ya.
Tapi YB sangat prihatin. Baca saja Facebooknya, dia juga tanya SESB apa terjadi. Juga tanya ya Jabatan Air apa terjadi. Haleluya. Ya. Kerana hatinya dia kata pada saya, ya. To him tawau is first. Ya, dia utamakan tawau dan kesejahteraan dan pembangunan tawau. Haleluya. Kita pun punya satu YB yang prihatin juga. Ada amin. Ya. Saya di sini bukan angkat-angkat kaki YB ya, jangan takut ya. Saya bukan orang seperti itu. Tapi saya menghargai mereka yang benar-benar bekerja. Ada amin. Mereka yang benar-benar berusaha. Ada amin. Ya. Tapi jangan harap YB dapat selesaikan semuanya dalam satu hari ya. Amin saudara. Ya. Kerana hakikatnya dia juga manusia seperti kita. Dia berusaha sedaya upaya. Kadang-kadang kita mengharapkan ya manusia terlampau mengharapkan dan expect mereka melakukan mukjizat. Tetapi tidak kira bishop, padri ataupun YB ataupun siapapun di dalam kedudukan yang berbeza pun, kita adalah manusia. Kita belajar bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, ya. Yang pertama adalah Anda ada di dalam pikirannya. Kata pada kawan sebelahmu, ya, Tuhan prihatin hidup kamu. Yang kedua adalah ini ya saudara, adalah Anda berada di dalam tangannya. Di dalam tangan penjagaannya. Di dalam Mazmur ayat 139 ayat 9 dan 10 ya, tolong baca 1 2 3. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tangan kanan di dalam Alkitab ya merupakan tangan yang kuat. Ya. Jadi tangan kanan Tuhan, Dialah yang memegang tangan kita. Dia yang menuntun kita, Dia yang memimpin kita di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi oleh itu, ya selain daripada kita tahu sadar akan keprihatinan Tuhan, apa yang dimaksudkan di sini adalah kita juga sadar akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bergantung kepada kepimpinannya. Ini adalah sangat penting ya saudara. Kesadaran adalah satu perkara, ya. Bergantung, bersandar itu adalah satu perkara. Kesadaran adalah ya apa yang kita sadar di dalam minda. Tetapi benar-benar bersandar itu adalah tindakan kita. Katalah, ianya ada satu kursi di sini. Saya tahu kursi ini adalah ya tempat untuk duduk. Tetapi sehingga saya duduk ya di atas kursi ini, saya hanya sadar kursi ini, tapi saya tidak pasti sama ada kursi ini dapat menanggung berat saya ataupun kakinya akan patah atau tidak. Jadi sama ada kita berani duduk di atasnya, itu adalah tindakan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kesadaran kita akan Tuhan adalah satu langkah pertama. Tapi kita perlu langkah selanjutnya, yaitu tindakan kita bersandar, berharap kepada Tuhan. 3 perkara yang saya katakan, di mana dapat membantu kita ya di dalam ya memupuk hati yang bersyukur. Seperti benih yang tadi yang diberikan. Bila kamu tanam sudah,
kamu harus juga memupuknya, menjaganya, supaya ianya dapat bertumbuh. Betul tak? Ya, masakan kami buang saja benih itu dia pandai tumbuh sendiri dengan baik? Tidak. Ya, perlu banyak kerja keras. Demikian juga dengan iman kita. Yang akhir sekali, bukan sahaja Anda di dalam pemikirannya, di dalam keprihatinan Tuhan, Anda juga di dalam tuntunan Tuhan, kepimpinan di mana Tuhan memimpin Anda. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 3. Pemazmur berkata, mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 hingga 3. 1, 2, 3. Tuhan adalah salah ya. Mazmur 23 ayat 1 hingga 3. Ada tidak? Ada. Ada sudah. Haleluya. Oke. Patutlah kamu tidak baca. Heran saya. Oke. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita yang menaruh kepercayaan kita, iman kita, harapan kita di dalam Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, Dia yang akan memimpin. Dia yang akan menuntun aku di jalan yang benar. Jadi saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Yang akhir sekali, Anda berada di dalam pelindungannya. Ayat terakhir, ayat 23-24, mari kita baca. 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di dalam ayat ini mengajar kita mempunyai satu kesadaran akan naungan dan perlindungan Tuhan. Bila Tuhan memegang tangan kita, Dia juga akan melindungi kita. Amin saudara. Ya. Oleh itu di Mazmur 23 ayat keempat berkata, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini, secara realitinya, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak bermaksud kamu tidak akan lalui masa susah. Tidak bermaksud bahwa kamu terkecuali daripada segala malapetaka, segala badai yang ada. Tidak. Tidak kira sama ada kita orang Kristen ataupun tidak. Semua orang di dalam dunia ini akan mengalami dan harus melalui banyak cabaran hidup. Oleh itu, pemazmur kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bezanya adalah ini saudara. Bezanya adalah bila kita ada Tuhan, kita tidak jalan sendirian. Ada amin? Apa bezanya antara kita yang punya Tuhan ataupun tidak mempunyai Tuhan beserta kita? Bezanya adalah ini. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan sendiri, bila kita mengalami segala badai dan juga cabaran hidup, kita akan kesunyian. Kita hanya berlalu
sendirian. Dengan segala ketakutan dan sebagainya. Tetapi jika kita ada Tuhan, bezanya adalah ini. Ada kita masih takut? Takut. Tetapi di dalam ketakutan kita, kita masih yakin. Kita ada keyakinan. Kenapa? Ada Tuhan beserta. Itu adalah bezanya, saudara. Izinkan saya berakhir dengan contoh ini. Sebelum kita menyanyi lagu respon. Dan di sini saya minta seorang bapak di tengah-tengah kita. Oke, Reverend, ya saya minta Reverend ya, saya minta Reverend. Banyak Reverend sini. Oke. Banyak Reverend sini. Ngamlah ini. Reverend ini. Ini Reverend nampaknya lebih tua dan lebih. Boleh buka masker. Alright, mari kita ke tengah-tengah. Reverend, seorang bapak ya? Ya, seorang bapak ya? Ya. Berapa anak? 5 anak, haleluya. Beri tepuk tangan. Anak-anak muda belajar ya. Sekarang ini banyak keluarga hanya ya puas hati dengan 1, 2 paling maksimal. Ya. Belajar macam Reverend sama Madin. Ada 5, boleh tambah lagi 1 6. Reverend Majulus. Reverend Majulus baru jadi bapak ya anaknya belum lagi sampai 1 bulan ini. Haleluya. Reverend Majulus ikut teladan Reverend sama Madin ya. Amin. Mau berapa? 5 juga. Kalahkanlah dia sedikit. 6 lah. Haleluya. Nah, mana sudah saya? Mari saya akan akhiri dengan ini. Nah, saya telah kata, mempunyai kesedaran hanya 1 langkah pertama. Tindakannya adalah berbeza. Amin saudara. Seperti seorang anak kecil. Ya, kalau ada hujan ribut dan sebagainya, mereka takut kan, senantiasa takut, betul tidak? Mereka takut, mereka akan nangis, mereka akan jerit. Ya, bila mereka lari kepada Bapa, ya, saya tanya, adakah mereka masih takut? Masih takut tidak? Takut. Anak tuh masih takut. Bila ada guru kilat masih takut. Tetapi di dalam ketakutan mereka ada apa? Keyakinan. Semua kata keyakinan. Kata keyakinan. Nah, saya berakhir dengan ini. Dan saya ingin mendorong kita yang untuk percaya pada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan menuntun kita? Oke? Tuhan menuntun kita adalah Dia memegang tangan kita. Semua kata memegang tangan. Oke? Tolong, ini kamu jadi bapak ya hari ini, saya jadi anakmu. Haleluya. Itulah dia nampak tua, oleh itu saya pilih dia. Ya. Tolong pegang tangan. Okay. Ini cara kamu pegang anakmu? Oh, selalu. Oh. Begini kah? Okay. Saya pikir pegang begini, kan? Ada juga kan? Selalu pegang begini atau pegang begini? Begini. Ini pegang tangan istri. Betul tak? Biasanya pegang tangan anak begitu kan? Nah, saya akhiri dengan ini. Masalah kita seperti anak-anak kita juga. Banyak ibu bapak di sini. Siapa ibu bapak di sini? Silakan lambaikan tangan. Haleluya. Kamu tahu, kadang-kadang biasanya anak tidak suka bapak pegang tangan mereka. Betul tak? Bila bapak pegang tangan mereka. Apalagi di Imago. Di Suria. Ya. Mereka mau lari sendiri sana. Betul tidak? Tapi kamu tidak akan izinkan mereka lari sembarangan. Betul tak? Hilang sesat di dalam mall. Habislah.
Betul tak? Jadi kamu mau pegang tangan anak. Tapi anak selalu lawan, tak mau. Aduh, kesian. Terpulas pula tangan. Ya, tak mau dipegang. Sebagai bapak kamu tahu. Kamu pegang sebab kamu kasih anakmu. Dan kamu tahu itu adalah untuk kebaikan anakmu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, Allah Bapa mau pegang tangan kita. Tapi selalunya kita kata tak mau. Mau jalan sendiri. Mau bebas. Itulah masalah kita. Kenapa banyak antara kita tidak mengalami kesejahteraan Tuhan? Bukan karena kita tidak sadar Tuhan kasih kita. Kita sadar. Tapi kita tidak mau Tuhan pegang tangan kita. Amin saudara. Pada hari yang mulia ini. Belajar bersyukur. Belajar. Izinkan Tuhan pegang tangan kita. Dan tuntun perjalanan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik. Selalunya. Dan selalunya. Allah itu baik. Kata pada kawan sebelahmu sebelum kita menyanyi satu lagu respon ini. Kata pada kawan sebelahmu, izinkan Allah Bapa pegang tanganmu.